Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatan wassalaman ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi di ruang PAI, ruang belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Hidup mulia atau mati syahid. Sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau mati secara syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi hidup mulia atau mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih jelas memahami ungkapan tersebut, cermatilah pengalaman hidup Nabi Yusuf alaihissalam berikut ini. Ketika usianya masih sangat belia, dia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia memang selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah. Namun, mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya atau budak. Untuk beberapa lama dia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Sejalan dengan usianya yang tumbuh menanjak dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Inilah ujian yang amat berat karena pada akhirnya Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata-kata Yusuf diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yusuf pun akhirnya memang dipenjara. Inilah episode memilukan dari kehidupan manusia. Namun, apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah dia terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Tidak. Tetapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Yusuf alaihissalam. Hal yang lebih membahagiakannya adalah melalui episode itu, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ada 3 istilah kunci dalam penggalan kisah Nabi Yusuf di atas. Yang pertama, pengendalian diri. Kemudian prasangka baik, dan seterusnya persaudaraan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi hawa nafsu setan istri seorang pejabat Mesir. Lagi, dia pun berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya. Padahal, kalau dia mau, sebagai pejabat tinggi pasti sangat mudah baginya menuntut balas. Di saat-saat dia menanggung cobaan berat dengan dibuang ke dalam sumur, kemudian dilelang sebagai hamba sahaya, dan kemudian dipenjara karena dituduh telah berbuat mesum terhadap istri seorang pejabat, maka tidaklah pernah dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang menimpanya. Dia pun tidak menaruh prasangka buruk terhadap saudara-saudaranya yang keji itu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk menghimpun mereka dalam keutuhan keluarga yang penuh persaudaraan. Seterusnya, marilah kita pahami apa yang dimaksud dengan pengendalian diri, apa yang dimaksud dengan prasangka baik atau husnuzon, dan apa pula yang disebut dengan persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, pengendalian diri, yang dalam bahasa Arab disebut mujahadah an-nafsi.
pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafsi, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Salah satu ibadah yang menuntut pengendalian diri adalah ibadah puasa. Karena dalam puasa itu kita dituntut untuk mengendalikan diri kita dari tidak makan dan tidak minum, serta dari hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala puasa tersebut, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi pengendalian diri ini memang sangat diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prasangka baik. Prasangka baik yang dalam bahasa Arab disebut husnuzon itu berasal dari dua kata. Yang pertama husnu dan yang kedua zon. Husnu artinya baik, zon artinya prasangka. Jadi secara bahasa husnuzon itu bisa diartikan prasangka baik. Kalau dalam bahasa Inggris disebut positive thinking. Sedangkan husnuzon menurut istilah adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah su'uzon atau buruk sangka. Jadi su'uzon itu adalah menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus berusaha untuk senantiasa berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga berusaha menjauhkan diri sejauh mungkin dari sifat prasangka buruk. Yang ketiga, persaudaraan. Persaudaraan kalau dalam bahasa Arab disebut ukhuwah, itu di dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja. Akan tetapi, yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Artinya kita sama-sama muslim. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Karena kita sama-sama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua bentuk persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini adalah bentuk persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Kemudian Rasulullah juga menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka.